Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama-tama, marilah senantiasa kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat, terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian selanjutnya tak lupa senantiasa kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang hamba dia melakukan sebuah perbuatan dosa, melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia bertaubat, dan taubat yang dilakukan berdasarkan rasa penyesalan, dan dia betul-betul berazam, berniat, bertekad kuat untuk tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Kemudian selanjutnya di waktu yang lain setelah dia bertaubat, nafsunya mengalahkan dia sehingga dia terjerumus dalam perbuatan dosa yang sama, ataupun dia melakukan dosa yang lain. Setelah itu dia bertaubat lagi dengan taubat yang sama, taubat yang bersumber dari penyesalan dia terhadap perbuatan dosa yang telah dia lakukan, dan dia betul-betul bertekad, berazam yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Maka insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia berulang kali melakukan dosa, dan setiap kali dia berdosa dia bertaubat dengan taubat yang sama, yaitu taubat yang didasari dengan rasa penyesalan yang dalam atas perbuatannya. Kemudian dia memiliki azam yang kuat untuk tidak melakukan dosa lagi. Dari mana kesimpulan ini bisa kita ambil? Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Qaf, Bismillahirrahmanirrahim, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa di tempat yang tidak jauh. Hadza ma tu'adun, nikmat ini kami janjikan likulli awwabin hafiz, kepada orang-orang yang senantiasa bertaubat dan menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awwabun, dalam bahasa Arab kalimat awwabun mengikuti wazan fa'alun, sigat mubalaghah, yang maknanya dia senantiasa melakukan perbuatan taubat, berulang kali dia bertaubat. Tidak hanya sekali tapi berkali-kali dia mengulangi taubatnya. Setiap kali dia terjerumus, nafsunya mengalahkan dia sehingga dia terjerumus dalam perbuatan dosa, lalu dia melakukan taubat. Begitu seterusnya taubat-taubat yang dia lakukan setiap kali dia melakukan sebuah perbuatan dosa. Bukan hanya sekali taubat tapi berkali-kali taubat, karena sejatinya manusia tidak akan lepas daripada kesalahan. Tapi setiap kali dia berbuat kesalahan, dia akan senantiasa bertaubat. Kemudian diriwayatkan dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adznaba 'abdun dzamban, seorang hamba telah melakukan sebuah perbuatan dosa. Faqala, kemudian dia berkata, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, adznaba 'abdi dzamban, hambaku telah melakukan sebuah perbuatan dosa. Fa'alima anna lahu rabban,
yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Kemudian dia menyadari bahwasanya dia memiliki Tuhan yang akan bisa mengampuni sebuah perbuatan dosa dan bisa menyiksa terhadap sebuah perbuatan dosa. Summa ada fa'adnaba. Kemudian dia mengulangi perbuatan dosa. Faqala, kemudian dia berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ay Rabb, wahai Tuhanku, ighfir li dzambi, ampunlah dosaku. Faqala tabaraka wa taala, kemudian Allah taala berfirman, adznaba 'abdi dzamban, hambaku telah berbuat dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Akan tetapi dia mengetahui, menyadari bahwasanya dia memiliki Tuhan yang bisa mengampuni perbuatan dosa dan bisa menyiksa sebab perbuatan dosa. Summa ada fa'adnaba. Kemudian dia mengulangi perbuatan dosa lagi. Faqala, kemudian dia berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ay Rabb, wahai Tuhanku, ighfir li dzambi, ampunilah dosaku. Kemudian Allah taala berfirman, faqala tabaraka wa taala, adznaba 'abdi dzamban, hambaku telah melakukan perbuatan dosa. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Akan tetapi dia mengetahui, menyadari bahwasanya dia memiliki Tuhan yang bisa mengampuni perbuatan dosa dan bisa menyiksa terhadap sebuah perbuatan dosa. Qad ghafartu li 'abdi, sungguh aku telah mengampuni dosa hambaku. Falyaf'al ma syaa, maka berbuatlah dia sekehendak hatinya. Kaum muslimin, saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami ingin mengajak kepada diri kami sendiri dan juga kepada kaum muslimin sekalian, marilah kita senantiasa bertaubat atas dosa-dosa kita. Sebanyak apapun dosa kita, kita memiliki Allah yang Maha Pengampun. Maka setiap kali kita terjerumus dalam perbuatan dosa, sebesar apapun dosa yang kita perbuat, jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah kita bertobat, lagi dan lagi bertobat. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita dalam golongan awwabin hafidh, orang yang senantiasa berulang kali mengulangi perbuatan taubatnya ketika dia terjerumus dalam perbuatan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, dan memasukkan kita dalam surga di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi diri kami sendiri dan bagi kaum muslimin sekalian. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.